selewat gitu loh si sosoknya tuh kayak terbang dari jalan ujung WC sampai keluar. Kayak kan. Terus tiba-tiba aing lagi baru banget dan kok ada suara sinden. Anjir. Terus dia cek keluar, katanya ada 2 kuntilanak lagi jogetin. Anjir! Balik lagi bersama kita Isan. Oh. Damn. Shit, motherfucking bitch. Ya, baby girl. Episode kali ini spesial banget teman-teman, Demon Friends, karena kita kehadiran satu channel yang dimana channel ini katanya sih di atas kita ya subscriber. Fuck. Dan dia sudah melakukan pelecehan akhirnya. Bukan. Jadi ini adalah salah satu konten kreator juga yang marak berkeliaran di TikTok. Betul. Dan juga di YouTube, di short-shortnya ya, garis bawahi. Ya, dan pastinya kalian tahu sih kalau misalnya ngedengar suaranya. Coba satu suara dari konten kalian. Boleh. Shit! Oh, she's man! Yang nyambulin anak kecil kan? Yang di anak kecil emang iya? Iya. Satu lagi coba. Coba ada lagi. Satu kata. Fuck, nggak ada. Anjing, silent, keep silent, keep Dia punya kojonya itu doang. Boleh doang ya? Boleh doang. Kalau kita kan ada kayu ya. Iya, Ayu, terus merebak ke seluruh betul ya. Terus apalagi kita? Udah cuma satu kita juga sama gitu. Ya. Dan sekarang di sini kita akan bercerita horor pengalaman mereka masing-masing ya. Tapi sebelumnya kalian pasti penasaran kan siapa di balik popok ini, di balik topeng ini? Kita buka satu-satu kali ya. Dari ini dulu ya. Udah boleh. Boleh. Coba sini Mas. Sorry, bentar. Coba buka. Shit! Wow! Gila! Bukan dong. Bukan. Perkenalkan dulu namanya siapa? Nama saya Bagas. Bagas. Oh, Bagas nih. Oh, bagus. Nama saya Bagas. Bagas, oke. Coba yang sebelah kiri. Ini dibuka dulu. Biar saya bantu. Oke. Ini deg-degan nggak sih? Anjir, gue deg-degan merinding. Banget, kayak anjing. Coba. Shit! Anjis! Gila, fun banget. Kalau saya Imas. Mas, mama saya terus disebut dari episode lalu. Dan yang terakhir. Coba buka ya. Buka sendiri atau buka bareng-bareng nih? Bareng-bareng. Buka sekarang. Buka. Ini memang udah kayak gitu. Oh, udah buka emang gini. Yap. Kita kehadiran gestar Tuma. Ya, supportnya mana dong? Supportnya. Nice ya. Nonton bayaran sekarang sekali ya.
ya. Jadi kita ini pertama kali dulu kita ceritain ketemu Tuman tuh di mana? Kita ketemu Tuman waktu itu ini menarik sih. Ya nggak apa-apa. Terbawa suasana aja. Ya. Jadi waktu itu gue lagi naik motor. Fuck. Oh ini horor nih ya? Iya. Belum. Benar, tapi benar. Pas ketemu ketemu Tuman kan. Gue lagi naik motor, terus tiba-tiba gue ngelewat Seko, tempat kopi gitu. Oh yes. Terus kayak gue kan pakai R25 yang 1000 cc kan. Gimana? Ada tuh. R25 gimana? Ada. Oh, ada ya. Terus gue, ini itu yang boleh-boleh deh. Terus gue tanya akhirnya, Tuman, oh iya mau minta foto kata dia. Akhirnya gue minta foto bareng. Akhirnya kita ngobrol. Oh, dari situ kenalnya. Kamu yang minta fotonya? Dia, cuma gue tolak. Biar. Sinkron, boleh kita ceritain versi kita ya? Boleh cerita versi. Coba. Dia lempar ke Jadi yang mana ini ceritanya nih? yang ketemu gue pertama kali. Pertama kali. Kan waktu itu ke Seko tiba-tiba ada di depan kan, kita ke depan set. Oh ini Agan set. Ataunya kita kira mau ngapain, mau nongkrong biasa kan. PC. Oh, jual PC. Bawa VGA waktu itu soalnya. Promonya door to door sekarang. Benar, kita door to door. Kayak MLM ya? Sebenarnya kejadian sesungguhnya kita DM-an. Yes, betul sekali. Kita Duluan yang gede ya. Ya. Aman banget gua nggak mau sebutin itu anjir. Karena kita Tapi tahu. Mane udah sebutin di live Mane. Iya. Jadi makanya Tentang pembelaan ya? kita DM-an, akhirnya kita ketemuan kemarin dan gimana kalau kita bikin konten bareng nih? Yes. Pikiran Pecah ya. sih, karena kita kan basicnya sama-sama dari Bandung ya. Betul. Gitu, Tuman dari Bandung, SOD pun dari Bandung. Jadi kayak kita merasa kayak akhirnya mendapatkan sebuah koneksi kolaborasi yang konten kata Bandung lain Nggak ada koneksi. dapat. Tapi gue entah kenapa kayak sama Tuman tuh kayak ini chemistry-nya oke. Yes. 3 lawan 3 sama. 3 lawan 3. Tiga juga 3 orang Jadi sama. langsung aja balik lagi di Sodip. Bukan. Itu. Sodip. Udah lewat itu. Nggak tahu dia. Aduh, Sodip. banyak tahu. Itu di mancanegara terkenal. Coba. Sodip apa singkatannya? Kalau emang terkenal mah Aing juga tahu atuh. Shit, tutup lagi deh pakai popok muka kamu. Ya, jadi kita kenalin dulu kali Tuman, namanya siapa aja tuh satu. Dari kamu tadi siapa namanya yang serius? Empio. Empio. Saya Ian. Ian. Bapak Aing. Saya Hari deh kalau gitu. Arkan. Saya Bagas. Bagas. Nah jadi di episode cerita horor kita kali ini kita akan mendengarkan cerita-cerita pengalaman dari anak-anak Tuman. Ya udah itu. Jangan gantung. Nggak ada titiknya. Pakai titik. Udah beres. Orang tuh tahu jadi nyambung. Nggak ada titiknya tiba-tiba hilang. Cerita horor dari anak-anak Tuman. Betul. Nah kalian bisa berikan penilaian apakah itu real atau cuma kayak- settingan kayak YouTuber lain. Emang kayak apa nih settingan? Bercanda. Yang kita aja nanti. Jangan. Banyak view-nya lebih menyebar. Jadi kalau misalnya kalian belum tahu, jadi kita tuh di sini kontennya adalah cerita-cerita horor, termasuk cerita-cerita horor dari penonton. Yes. Oke. Karena ini collab pertama, jadi kita mau mendengar cerita-cerita dari kalian masing-masing, seperti apa ceritanya pengalaman horor kalian secara pribadi masing-masing. Betul. Gitu. Tapi sebelum itu gue mau nanya sama kalian masing-masing ya. Memang kalian semua pernah mengalami hal horor atau mungkin yang mau kalian ceritakan saat ini itu cerita dari temen, dari Arkan dulu. Nggak pernah sama sekali. Sama sekali. Nggak ada. Teman nggak ada. nggak ada. Pulang. Wang! Ngapain kita collab kalau gitu sekarang? Ya nggak apa-apa, yang penting Ada ya? kan ada cerita. Alhamdulillah kalau gitu ya. Cerita, yang penting cerita gitu. Kamu pernah ngalamin berarti Arkan? Hal horornya? Iya, Sendiri? sendiri. Dan- ada yang sendiri, ada yang sama teman, ada yang sama siapa ini? Sama Ian. siapa? Pio. Ian. Nah ini gue suka nih yang pengalamannya nggak sendiri. Betul. Kan dibuktikan sama orang lain. Ada POV lain. Validasinya, betul. Kalau Bagas? Oh siap Bagas coba. Kalau Bagas? Pengalaman sendiri aja sih. Sendiri. Ini bohong pasti nih. Penipu pendosa alin Dosa, rasa. alin neraka. Penipu kamu. Kimai. Langsung di. Kalau Pio. Pio. Ya.
kamu pernah sendiri atau ngalami sendiri atau gimana? Nggak pernah jujur mah. Oh jujur. Pengalamannya yang sama Arkan itu. Oh, tapi benar-benar sama Arkan. ada di sana gitu ya? Ada. posisinya. Oke. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, gue mau tanya sama kalian bertiga, kalian percaya nggak setan, hantu, kuntilanak, pocong, genderuwo, suster ngesot itu ada di dunia ini? Ya. Eksistensinya. Percaya hal goib nggak gitu coba deh. Kalau hal goib mah Enggak, gua nanya dia. Ya nggak apa-apa, dia mau terima juga. Dia mau nggak jawab. apa-apa. Dia mau jawab. hal goib percaya sih. Fuck, anjir. Gila. Sumpah. Iya percaya. Kenapa? Halu. Goib gimana dulu? Iya. Kayak ada wujud-wujudan yang kayak gitu-gitu kan. Yang Anjir, kayak halu nih anak halu. Halu anjing fix. Make ya? Tapi saya belum pernah lihat. Oh, tapi percaya. Saya percaya. Kenapa mana bisa percaya? Dari ini aja apa konten-konten SOD gitu. Shit. Suka ada cerita-cerita horor jadi aing percaya gitu. Saking seremnya. Saking seremnya. Good job. Thank you. Kalau boleh tahu, konten kontennya namanya apa sih yang lu suka tonton konten horor itu? Namanya tuh SO apa ya saya lupa. Sodip kalau nggak salah. Sorry, bu, salah. Kamu tuh kalau nggak tahu bilang nggak tahu aja, nggak usah dipaksa lah. Emang kita juga kurang terkenal. Kayaknya. Kalau Empil pernah percaya hal-hal seperti itu? Percaya nggak percaya, soalnya nggak pernah ngalamin. Oke, sama kayak kita berarti ya. Sama Arhan? Arkan. Arkan? Lemparnya jauh anjing. Percaya nggak percaya sih. Tapi mau nggak percaya tapi Ntar kamu panas ya. soalnya ini jujur terlalu dempet kayaknya. Ini kan angkot Tahu kan banget. penyebab Makanya gue tertekan. Gua mundur tadi. Sempit ya. Mau nggak percaya tapi pernah dikasih lihat gitu, jadi kayak bingung aja. Oke. Tapi kenapa ada pilihan bahwa lu nggak percaya? Karena lu padahal udah pernah lihat. Kenapa lu masih kepikiran nggak percaya? Karena nonton SOD. Fuck! Anjir, semua SOD, anjir. Panutan ya. Emang kita tuh jadi apa trendsetter? Trendsetter, iya. Hubungannya kalau soal itu ya. Oke. Lupakan aja lah. Kalau gitu kita mulai. Nama konten kita ini tahu apa? Apa? Ngoror. Nongkrong horor. Shit! masuk. Kayak kampring ya? Biasa aja. Kurang ya? Udah lah nggak ada ide lagi. Yuk. Ada lagi ngoror ya. Oke. Kita mulai cerita pertama, siapa yang mau Siapa cerita? dulu yang mau cerita pertama nih? Gambreng aja, gimana gambreng aja biar seru ya. Sok, boleh. Aing ceritanya apa? Nyeritain apa? Kalau nggak ada yang keluar deh. Kamu Piu. Cerita mana? Ceritain aja. Oke. Ceritain yang diceritain mana? Oke. Ceritain mana? Ceritain yang dia ceritain ke tetangganya. Aduh makin ribet. Tapi dia tetangga aing. Iya. Iya, gimana Berarti dong? bener. Berarti yang ceritain yang diceritain. Keluar deh kamu! Ngomong nanya terus, tinggal langsung ngobrol aja. Nggak pernah ngalamin. Iya, maksudnya cerita teman boleh, yang pernah dengar. Yang pernah lu denger aja nggak apa-apa bebas. Dan menurut Ya, menurut boleh. lu Serem. Ya, menurut lu serem dan gue percaya nih. Oke. Sok, gambreng. Siapa dulu yang pertama? Sama. Zam. Oh, kayak Arkan. Iya, Keluar nggak cerita berarti. Oh gitu. Iya. Keluar. Ini bisa. Ayo, oke, yuk. Tep. Anjing. Pintu. Guntingnya rusak, Mas. Guntingnya pintu. Yang menang. Motornya tuh udah hilang. Motornya tuh anjing. Gini nggak bisa gini. Bisa. Oh bisa. Yang menang kan berarti yang cerita kan? Udah dari awal aing atuh, udah dari awal aing weh. Oh, Bagas ya. Bisa tua malam. Langsung. Iya. Keren ya. Seru nih. Coba gas. Jadi mau yang mana dulu nih ceritanya ya? Bebas, yang paling Bebas, serem bebas. gas, yang paling serem gas. Ini nggak serem sih, tapi cuman merinding buat diri sendiri aja. Oke. sebenarnya. Oke. Jadi waktu pas gua dulu kuliah, kebetulan gua berkuliah di salah satu universitas cukup tidak terkenal di Bandung. Oke. Nama kuliahnya pariwisata. Oh. Ada pariwisatanya. Oh, gue tahu. Oke. Pariwisata berarti kan ITB ya. Kalau nggak ngerti bisa nanya ke Aing atau Arkan. Apa? Bahasa dianya kalau misalnya nggak ngerti. Oke. Oh, ini kayak binatang gitu ya. Ditranslate. Oke, jadi zaman kuliah sih dulu. Oke. Kebetulan saya kuliah di salah satu sekolah pariwisata di Bandung. Oke. Nah, bangunannya itu cukup legend karena itu dari zaman tahun 1950 meren ya? Oh. Kalau nggak salah. 5 tahun setelah kemerdekaan. Nggak tahu 1960 nggak tahu lah pokoknya. Berarti 15 tahun. Oke, iya. Nggak tahu. Kita lah. Nah, terus di situ tuh ada salah satu bangunan yang nggak kepake sebenarnya. Tapi si bangunan itu tuh belakangnya tuh jadiin parkiran motor.
Terus waktu pas itu tuh saya dan teman-teman saya, teman-teman kampus, itu pulang dari ini penelitian gitu. Sampai malam lah sekitar jam 12:30 atau jam 12-an lah sekitar situ. Kita pulang, masuk ke parkiran. Jadi layoutnya tuh di sini tuh kayak ada gedung gitu. Nah ini parkiran motor nih. Nah si gedung ini tuh nggak ada yang masuk dan nggak ada yang pakai juga. Emang benar-benar terbengkalai aja. Nah si gedung itu tuh gedung asrama. Nah terkenal dari dulu tuh emang itu tuh sarangnya gitu. Oke. Sarang horor tuh katanya di situ. Terus kita pulang. Kalau nggak salah kita berlima gitu, sama saya tuh berlima kalau nggak salah. Kita pulang mau masuk ke dalam parkiran. Terus naik ke motor, pas mau nyalain motor, jadi kayak ada 1, 2, 3, 5 lantai lah. 5 lantai, terus di lantai ketiganya tuh kayak di kaca yang gede gitu, ada yang gini nih, kayak sosok putih gitu, nengok gitu. Pegal. Karena pegal. Putih, Iya, sosok putih gitu, jadi saya juga nggak tahu ya itu. Kayaknya gordeng deh itu. Oh, bukan hantu. Itu sama kalau misalnya bukan hantu ternyata gordeng udah Bajingan juga. Ini udah kebiasa gua nih, banget nih. Mulai merinding. udah merinding gue nih. Enggak, jadi Rambu. Sosoknya tuh pakai baju putih, rambut panjang, tapi sambil gini nih. Kayak ngeliatin kita gitu loh. Nah, Aing kira tuh cuma Aing doang yang lihat. Ternyata teman-teman Aing juga pada lihat. Pas lihat, anjing itu apa? Udah kita sambut. Besoknya, pagi-paginya, kan kita pagi-pagi masih kuliah tuh. Ngecek di situ tuh emang nggak ada gordeng apapun gitu. Emang si tempat itu emang kosong aja. Gitu ceritanya. Anjing. Nggak serem ya? Jam berapa tadi? Jam 1 malam lah kayaknya, setengah 1, jam 1. Setengah 1. Tapi pas lu lihat si jendela si sosok itu ya, itu lu sebelum ngeliatnya ya, udah ngerasa kayak suasananya anjing kok beda ya gitu. Atau tiba-tiba aja lu padahal lagi happy aja, lagi biasa aja, terus tiba-tiba muncul gitu. Pada saat itu tuh kayak mungkin ya karena kita teh capek juga gitu. Karena kita mungkin capek habis kegiatan, ya emang beres capek gitu. Biasa aja ya, kan, biasa nggak ada aja feeling gitu. apapun kan gitu. Nggak ada feeling apapun. Pas gini, Aing kira tuh cuma Aing doang gitu loh. Ternyata teman-teman Aing juga pada ngeliat ke sana gitu. Jadi kita tuh sempat nge-freeze gitu buat ngeliat si itu. Cing, itu bener nggak? Terus cabut deh, bubar. Fuck. Shit, itu ngeri sih, Bos. Kunti berarti ya? Kunti, nggak ada kata lain sih. Itu berapa tahun ke belakang berarti? Berarti itu berapa? 2018 kayaknya. 2018. Anjir, 7 tahun yang lalu. Mengerikan sih. 2018 ya. Dan maksudnya di situ tuh emang banyak cerita-cerita horor di situ. Iya. Di gedung itu persis. Di gedung itu tuh banyak. Jadi nggak hanya gedung itu doang sih sebenarnya. Di gedung-gedung lain juga banyak cerita-cerita yang begitu mah gitu. Itu di daerah mana tadi? Daerah Bandung pokoknya mah di Bandung. Jangan disebut Setiap dong, Budi Mas. ya. Ya dekat Sulabi. Terus sebenarnya ada cerita lagi sih di kampus Aing teh yang cukup legend gitu. Jadi dulu kan tuh si kampus itu tuh dibikinnya sama orang luar negeri ya. Nah si orang luar negeri itu stay di Bandung. Si kulinya dari luar negeri. Bukan, pendiri sekolahnya. Oh, oke. Pendiri sekolahnya. Nah, di kampus Aing tuh ada kulkas yang gede banget. Segede ruangan inilah katanya. Gila. Terlalu berlebihan sih sebenarnya. Anjing. Goblok banget. Dia yang bilang, dia yang Ruangan Nggak, pendingin. pokoknya si ruangan kulkas ini tuh cukup gede. Karena buat ini kan, buat bahan-bahan masak di hotel gitu. Iya. Jadi gede banget lah si kulkasnya tuh. Nah katanya tuh si orang luar negerinya yang ngebuat si kampus Aing teh meninggal ceritanya, meninggal di Indo. Terus sebelum dia berangkatin, mau diberangkatin ke kampungnya, nah jadi si mayatnya tuh dimasukin dulu ke kulkas itu katanya, supaya nggak busuk gitu loh. Hah? Supaya apa? Supaya nggak busuk si mayatnya, jadi dimasukin dulu ke kulkas itu dulu. Katanya. Mana pernah ke kulkas itu? Aing nggak pernah, soalnya itu ini jurusan sebelah anjing. Bukan nggak jurusan boleh. Aing. Nggak boleh atau emang mana nggak pengen? Aing juga nggak tahu posisinya di mana itu sebenarnya. Tapi katanya sih emang segede itu gitu si kulkasnya tuh. Dan mayat ditaruh di situ. Ya, Katanya. Itu sampai beku. katanya. Kalau nggak salah nggak beku, soalnya mati listriknya. Oh, terus ngapain jadi awet dong kalau di situ? Emang nitip aja, nitip gitu. Masuk ruangan aja jatuhnya. Oke. Ya udah GSG aja ngapain ke kulkas kalau harus caranya. Di ruang BK cukup di ruang BK. Iya. Di ruang BK.
Oke, berarti itu ya. Katanya sih katanya gitu, katanya gitu. si Enggak, bukan Belanda. orang luar negeri ini maksudnya ketika ditaruh di kulkas itu dia akhirnya menggentayangi kah? Ada arwahnya atau gimana? Nah, karena cerita itu yang berkembang teh, nah di si kitchennya itu tuh jadinya ada sosok, ya itulah katanya, Aing juga nggak tahu benar atau enggaknya, ada sosok apa lelaki tinggi besar gitu. Maksudnya orang-orang luar negeri, Big Show? bukan Tapi katanya si gitu. pendirinya laki-laki. Laki-laki. Mana nggak mancing kan? Laki-laki. Tadinya mau mancing sih. Laki-laki, jadi apa kayak sosok bule gitu gede di situ teh suka memunculkan wujudnya gitu. Tapi sadar atau enggak? Oh, itu cerita di mitos di situnya. Ya mitos di situnya. Tapi di kitchennya nggak ada Nggak ada. kejadian-kejadian aneh gitu. Nah, Aing nggak tahu ya kalau misalkan apa cerita-cerita yang horor-horornya anak-anak kitchen mah. Cuman ya kalau misalkan Aing sebagai apa yang kuliah di sana mah selintas tuh katanya di kitchen itu juga cukup angker gitu. Tapi secara visualnya memang kelihatan serem nggak sih? Kayak memang kelihatan jadul gitu atau ya modern kok nggak nyaman-nyaman aja gitu? Kalau misalkan itu teh, Aing mau kritik buat kampus Aing tuh itu teh kayak ini loh, kayak ini sekalian kritik buat kampus Aing. Coba, terus Itu tuh bangunannya udah kayak museum pariwisata sebenarnya mah. oh iya. Iya, jadi emang bangunan-bangunan yang tahun 70-an weh, kebanyakannya gitu. Oh. Jadi mulai dari kitchen setnya, terus dari hotel-hotelnya teh emang bener-bener bangunan tua weh gitu. Nah di Oke. kampus Aing tuh juga ada hotel yang bisa nginepin kan? Di situ Hotel? teh. Hotel. Bisa diinepin Bisa di dalam dinepin. kampus. Di dalam kampus. Oh, kayak di jadi Unpad terbuka gitu. buat orang gitu. Itu harganya Berapa 300.000. 300.000. 300.000 aman tapi. Weekend? Weekend juga 75 katanya. 300. Naik beda. Udah ada Berarti breakfast, kontakan sama breakfast, bagas dapat aja. breakfast. Oh, dapat breakfast? Ada kontaknya? Parkiran aman nggak kelihatan? Gimana mau ngapain harus pada nggak kelihatan? Kalau kepepet. Kepepet maksudnya apa? Maksudnya orang baru keluar dari ini luar kota. Iya, capek. Oh, iya, capek. Hotel Udah penuh. ngantuk banget. Rumah jauh, iya. Hotel penuh, ya udah itu aja. gitu. Nah katanya di hotel itu pun juga angker. Anjir, Katanya, serius? Semua katanya angker ya? di Daerah hotel itu situ? angker. Tapi Aing nggak tahu sih ceritanya gimana. Cuman yang Ada kulkas. pasti ada di hotel Arwah hotelnya. kulkas. Ada kulkas. Oh, ada kulkasnya. Ada. Jadi hotel itu juga katanya angker di kampus Oke, itu. oke, oke, oke. Ya. Menarik sih itu, menarik Iya. untuk kita eksplor sih. Coba kayaknya. sih kalau bisa perizinan Kalau bisa. bisa izinan dah. Yang terbengkalai itu tuh Nama gedung bisa apa? terbengkalai itu, gas. Hah? Itu udah sekarang udah jadi kelas. Oh, Per 2021 tuh kemarin udah jadi kelas dan kantor gitu teh. Asalnya tuh emang benar-benar terbengkalai. oke. Nah di hotel itu tuh di belakangnya tuh ada ini juga, ada kolam renang di belakang hotel itu. Ada kolam. Nah di kolam renang itu katanya juga ada penunggunya tuh, jadi suka berenang juga di situ. Anjing. Anjing. Oke, itu cerita dari Bagas ya tadi ya. Terus ada lagi sih di kampus. Oke. Lu pick me banget terus-terusan. Satu aja cukup. Tiga terus yang jadi satu poinnya. Katanya seru cerita. Oh iya. Ya udah, Aing pulang aja lah kalau gitu. Sok pulang. Tahan Aing itu jangan suruh pulang Aing itu. Terus ini sambil ngambil dari Lucky Shot enak. Iya, Lucky Shot. Oh, Lucky Shot. Tadi teh nanya tadi teh dari mana ini cemilannya? Dari Lucky Shot ini. Tempatnya juga Lucky Apa sih Shot. tempatnya? Hah? Wah, parah. Wah. Iya kan. Apalagi Pak ada ininya kan ada skor menangnya gitu lawan SOD gitu tadi. Lanjut. Ya. Nah jadi itu tuh yang cerita yang di parkiran itu masih berkaitan dengan cerita yang sekarang. Oke. Cuman beda hari. Oke. Jadi Hari Tambunan. Bukan. hari Nowo mas. Oh. Jadi kayaknya seminggu sebelumnya deh. Aing lupa lah pokoknya. Pokoknya hari sebelumnya tuh. Jadi kita teh kayak berkelompok gitu. Disuruh bikin apa ya kayak proposal penelitian gitulah. Hampir mirip-mirip kayak skripsi cuman berkelompok lah. Nah, itu tuh kita tuh lagi nyusun si proposal itu buat penelitian kita. Nah, kita difasilitasi oleh kampus itu kayak dikasih studio. Nah, studionya itu kalau misalkan zaman dulu itu kantor dosen dulunya. Kantor dosennya pindah, nah itu jadi studio si tempat itu tuh. Jadi layoutnya tuh kayak panjang gini, panjang gitu sama kayak gini. Cuman si Aing dan teman-teman Aing tuh lagi di sini nih.
Oke. Nah di sebelah sana Saya tuh sengaja ke lu tuh tadi nempel. Ngeliatin orang ekspresinya, ngeliatin ekspresi. Kenapa sih sensitif banget? Tadi cuma ngeliat aja ekspresi kalian, kita gimana ketika nggak usah sensitif gitu kan? Sensitif banget. Sensitif banget lihat. Terus panjang ya memanjang. Iya memanjang gini loh, pemanjang gini. Nah di pojok sana tuh ada pantry sama ada WC, Mas. Mas mau dengerin cerita saya nggak, Mas? Oh, sorry. Kalau nggak saya pulang aja nih, Mas. Kalau saya pulang aja nih, Mas. Ini podcast apa nih, Mas? Dia mau WC. Ya. Terus. Ada pantry sama nyimak kan. Nah kebetulan kelompok saya karena saya si paling pintar. Nah gitu nembokin aing. Dengerin. Karena kelompok saya yang paling pintar, jadi pulangnya paling terakhir. Oke. Karena banyak revisian. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam. Oke. Nah, nggak tadi itu. Iya, ini lagi membayangkan, memvisualisasikan. Gas. Terus. Bayang ceritanya gimana teh gitu. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam. Nah, itu kira-kira ngapain ya? Nggak usah ke distract. Iya. Nggak usah ke distract. Aing pick me. Terus waktu udah menentukan jam 1 malam. Nah, kita tuh lagi duduk di sebelah sini nih. Kebetulan yang ya ceritanya ini si pantry sebelah sana ya. Ya. Nah, Aing tuh duduknya tuh ngadep ke arah pantry itu. Nah, di tempat itu tuh urban legendnya tuh ada sosok wanita pakai baju merah, rambutnya panjang terus suka terbang gitu. Oh, Anjir, serius? Iya. Enggak goblok. Play. Coba editor ulang dulu editor. Terbang gitu. Oh, Anjir, serius? Iya. Enggak anjing yang lagi. Goblok banget anjing. Jangan. Terus sosok wanita Iya. Jadi Merah. Jadi kayak pakai dress merah gitu, rambutnya panjang. anjir. Kata orang-orang. kebaya tapi kan? Bukan. Nggak tahu sih kebaya atau enggak, pokoknya pakai baju warna merah aja. Nah, Aing tuh dulu pernah diceritain kalau misalkan di situ tuh emang ada sosok yang kayak gitu. Aing nggak percaya tuh. Apa sih itu mah manehwe lagi capek dan sebagainya, kata orang-orang tuh. Nah, di malam itu Aing tuh sekitar jam berapa ya? 1:30 atau jam 12-an juga gitu. Jadi pas gitu tuh, pas lagi ngerjain si laporannya. Anjing. Si bajingan ini anjing. Kalau kasihnya kamera. Anjing tong pelong. Serian anjing. Gitu anjing goblok susah. jadi nggak serem ya cerita dia. Serem kan, Gis kok gini, Gis. Tapi harusnya serem kan? Enggak juga sih. Terus. Jadi Aing lagi ngerjain. Karena posisinya mungkin Aing udah capek karena ngerjain proposal terus kali ya. Jadi kayak ada selewat gitu loh si sosoknya tuh kayak terbang dari jalan ujung WC sampai keluar. Kayak gitu. Tapi lu itu ujung mata yang ngelihat atau Ini kan gimana? posisi laptop di sini kan nih. Nah itu anggaplah di ujung sana gitu. Jadi kayak gitu loh. Maksudnya keluar jendela atau gimana? Jadi di sebelah sana tuh jendela aja kayak jalan loh gitu. Cuman ngelewat aja. Oh, tapi fokus mata Maneh ke si laptop. Tapi kelihatan tetap ya zoom. Oh ya kelihatan sih, kalau gini kan ngeliat gini tuh masih kelihatan dikit ya sebelah sana ya. Ya kayak gitu lah. Yang lihat lu doang atau Ya kebetulan tuh Aing duduknya, jadi Aing di sini, teman-teman Aing di sini nih, 3 gini nih. Oh, di belakang teman. Nah, jadi di belakangnya teman di Aing. situ. Ya itu si sosoknya tuh di situ tuh. Gini. ini cocoknya di sini kan? Cocoknya di situ. Cocok imut aja. Imut ya. Cocok di sini. Imut ya. Cocoknya di Citu, di Citu. Iya. Tapi Tuyus. Cius. enggak, tapi si sosok itu yang merah itu ya. Mana ngelihatnya sekali banget, jadi cuman sekali banget gitu. Atau dia tuh pelan jelas, mana kayak ngerasa anjing ini ngelewat nih gitu. Atau Cepet banget. Korea. Jadi sosoknya tuh cuman lewat gini doang, cepat gitu. Langsung gini nggak? Langsung pastiin nggak? Ya memastikan langsung. Oh, naon. Terus Aing kosong berarti. Terus Aing anjing ya mah geus moal balik. Aing teh memisahkan diri soalnya itu kan kelompok Aing hungkul, lain geus balik. Jadi emang Coba reka adegan ya, misalnya Coba. misalnya ke arahnya ke Aing jadi setannya misalnya. Coba. Kan tadi ada 3 orang di depannya. Ya, tiga. Nah, ini 3 orang misalkan. Top. Ya, ini. Top.
Oke. Ekspresinya harus sama ya, guys? Sama ya? Sama. Laptop, aing lupa tuh. Laptop nih. Laptopnya aing ambil aja, masih ada. Nggak usah, di sini aja. Masih laptop yang sama waktu itu. Nggak usah. Set, Kali gini. set. Wah, itu terlalu lambat, Mas, nggak gitu. Cepet. Kurang cepat. Sok, terus? Wah, itu masih lambat, Mas. Kamu aja ini yang saya tanya, anjing. Ribet banget jadi. Kan reka adegan dong, lihat ekspresi kamu harus cepet aja. Ya, ulang. Ekspresi mananya Ulang. Mana ini yang lewat? Anggap lewat. Angkat lewat. Set. Oh iya, pantas nggak kelihatan lama banget. Oh iya, harusnya langsung. Iya, lama delay Gitu, lihat harus Harusnya. cepet. Oh, gitu. Tapi memang itu menurut mana yakin bahwa itu sosok yang diceritakan atau ini mah halu. Tapi Kayaknya masalahnya memang dia lagi capek. sama dengan Cerita ya? gambaran cerita-cerita Iya, Urban bener. Legend. Iya, sama. Iya sih, bener sih. Masalahnya. Bener sih, Mas. Dosen aing dulu katanya lagi begadang juga di situ. Ngapain? Ya di tempat itu kan dulu tempatnya ini ruangan dosen kan. Oh, jadi tempat begadang di situ. Dia lagi begadang di situ. Sama lagi di komputer, tapi kalau yang si dosen aing tuh kayak diwujudin gitu loh. Jadi anggaplah ini ruang kerjanya dia ya. Nah, itu ada lemari tinggi gitu. Lemari tinggi. Nah, jadi si orangnya tuh orangnya nih. Si hantunya. Penipu ya. Penipu. Mau dipanggilin orangnya lah bisa? Enggak bisa. Rumahnya di situ dekat. Enggak usah. Jadi dia lagi kerja gini, terus di atas si lemari itu tuh muncul si sosok itu teh yang merah teh duduk lewat sama kayak gitu. Oh, lewat. Cuman dia lebih jelas melihatnya karena dia pelan gitu jalannya, enggak yang secepat aing gitu. Itu lewatnya sambil gini kali. Fashion show sebetulnya. Anjing. Anjir, ngeri sih itu sih. Dan itu konsisten dia memang berarti Memang sosok yang sama ya. sosok yang sama, terus orang yang melihatnya tuh selalu kayak gitu. Itu jam berapa, Pak? Nggak tahu aing lupa itu aing waktu kecil diceritainnya. Waktu kecil. Jadi kebetulan ibu saya dosen di sana. Orang dalam masuknya lu. Oke, itu tadi cerita dari Bagas. Ada lagi guys di daerah sana? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Di kampus ada lagi. Ah, udah cukup Mas. Ada sih, cuman udahlah nggak usah lah. Ada terus dia. Ada aja kalau diada-adain Mas. Cerita dari Bagas ya. Ternyata banyak juga di kampus, jadi sekitaran kampus lah ya. Iya. Yes. Karena memang biasanya sih di setiap sekolah, kampus selalu ada tuh. Di kampus ada banyak sih. Kayak di kampus kita juga ada. Kampus kita juga ada cerita waktu itu. Boleh. Gimana? Jadi gimana? Oke. Nanti Kok nanti sekarang dong Mas? Sok, jadi ini sebenarnya nggak tahu ya, kita pernah cerita sama mereka atau enggak sama penonton. Yang jelas kita tuh pernah waktu itu di konten pertama banget sebelum kita upload video, kita tuh memang rencananya awal bikin syuting video SOD itu horor waktu itu. Kita mau explore kampus kita waktu dulu. Adalah salah satu kampus di mana? Dekat Pasteur. Dekat Surusi Mantri itu. Itu emang alamatnya itu Mas. Nah, Di tahun masih kuliah. masih kuliah. Kita 2000? masih kuliah. 2000 berapa ya? 16, 17 lah. Iya, 17-16an lah, 2016-2017an. Nah, waktu itu kita startnya tuh dari rumahnya Darmo nih, kita bertiga start. Kita memang mau ceritanya ngonten wisata horor gitu loh di kampus kita malam-malam kondisinya kayak gimana. Akhirnya kita prepare opening lah di rumahnya Darmo. Opening, guys kita mau ke kampus nih. Gimana kondisi kampus malam-malam? Siapa katanya memang banyak horor di sana kita buktiin gitu-gitu. Udah, opening di sana beres, kita ke kampus lah. Ke kampus, pas sebelum kita explore tuh kita tanya dulu ke security waktu itu ya. Tanya ke security cerita horor apa aja gitu kan. Security-nya ngasih tahu katanya di basement pernah ada mobil goyang. Mobil hari pasti ya. Mobil hari ya. Enggak, dulu masih pakai motor, Pak. Enggak, pokoknya di basement tuh ada apa sih waktu itu hantunya lupa. Hantunya saya ada kunti, terus kayak Oh, iya, kunti. nenek-nenek, ibu-ibu biasa gitu. Nenek-nenek, ibu-ibu, pokoknya itu cerita dari security-nya ya. Akhirnya kita cobalah explore tuh mulai dari basement itu start. Dari basement kita start, terus kita ke atas. Nah, ke atas tuh kita di lantai 2. Jadi kebetulan di lantai 2 tuh kayak ada kelas-kelas lorong gitu. Iya. Itu tuh gelap. Jadi bener-bener lorong itu gelap. Nah, kebetulan ada di satu sisi paling pojok itu terang, ada lampunya ya. Iya. Ada lampunya. Nah, akhirnya kita diem di situ. Kita diem di situ ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba tuh di situ ada kayak suara ngelempar, Tak, ngelempar. lempar Kayak gitu kan? Botol aqua. Botol, oh iya botol.
berapa ya lupa. Malam lah Malam pokoknya. banget udah lewat malam di atas jam 9 malam ke atas lah gitu. Ada yang lempar tuh, anjir siapa ya? Gak ada siapa-siapa, baru kita lihat kan lorong gitu. Gak ada siapa-siapa anjir. Udahlah kita tuh cuek lagi, tapi kita tuh kayak takut iya tapi senang iya anjir nih lumayan nih viral nih kalau bener setan gitu kan. Akhirnya explore lagi sampai ke atas. Closing lah udah kita di bawah. Closing di bawah, kita udah beres, akhirnya ke rumah Darmo. Kita copy file, mau copy file. Pas di copy filenya, anjir itu tuh bener-bener hilang dan ternyata cuma ada opening dan closing doang. Aneh banget itu sumpah ini. Jadi- Sisanya tuh nggak ada. Misalnya filenya. nggak ada. Aneh Isi banget, dari kontennya nggak ada, kita Isi cerita kontennya nggak ada. sore itu nggak ada. Nggak ada Ini cuma sama sekali. opening, closing, beres. Opening di rumah Darmo, closing di basement tuh. Nah, kita kan beresnya di basement. Anjing sakit hati banget tuh, sumpah Bos itu Bos. Iya, anjing. Gila anjing, akhirnya nggak jadi upload itu. Fuck. Iya kan nggak ada kontennya mas, kan nggak ada kontennya. Kan nggak ada kontennya. Itu aneh sih, di kampus kita juga ada cerita soalnya. Ada cerita-cerita horor kayak gitu dan waktu kita mau buktiin ya itu kan jadi nggak ada. Tapi selama kuliah emang nggak pernah ada. Udah ada nggak ya? Kuliah mah paling cerita ada di perpus Cerita. kita tuh. Oh shit, katanya cerita ini sih. Ada setan ini, jalannya pakai ini. nih. Ya. Ih. Jadi ceritanya tuh Kakinya di mana? Hah? Kakinya? Jadi gini pakai jalannya tek tek tek. Mau gue ceritain nggak? Ini legend loh ceritanya. Iya, ini legend. Legend, serius legend ini dari turun temurun. Dari zaman nenek dia tuh di Yes, kuliah. nenek gua. Waduh, Jadi kayaknya belum ada deh. di perpustakaan ada satu orang cowok ya, dia cowok. Dia tuh malam-malam udah jam 7-an lah, udah malam gitu ya, udah sepi, si perpustakaan udah mau tutup. Dia tuh sendiri. Jadi kayak kalau di perpus tuh ada meja panjang kan? Meja panjang gitu. Nah, dia tuh di pojoknya di ujung meja panjang. Tapi pas ternyata dia lagi baca-baca buku, ternyata ada cewek juga di sebelah sana. Itu ada cewek, di ujung itu ada cewek. Nah, terus biasanya si cewek gitu kan kalau di kampus-kampus gitu tuh suka ada yang pakai rok pendek gitu ya. Ya. Dia kalau duduk suka kelihatan tuh ininya dalamnya. Nah dia tuh, langsung mendekat loh lu. Nah terus si cowok ini tuh iseng, dia pengen pura-pura ngejatuhin. Apa ya? Nggak tahu buku nggak tahu apa, bawa dia jatuhin aja. Iya. Nah, pengen ngeliat sosokan dia tuh. Akhirnya dia ngambil pengen lihat si kolongnya itu kan. Pas ngeliat ke bawah ternyata nggak ada kakinya, cuma segini doang. Terus dia tuh udah panik kan, dia udah panik. Ngeliat ke atas lagi, si cowoknya masih diem aja, masih kayak sosokan baca buku kan. Si cowok itu langsung kayak beres-beres tuh. Wah, udah pulang, siap-siap, lari ke belakang tuh dia. Nggak lari, jalan cepet gitu. Jalan kejepit terus tiba-tiba si cewek itu tuh manggil, "Mas," tadi gitu. Iya kenapa? Kok pulang? Udah beres. Ini udah beres, kata dia gitu kan. Terus kata si cowoknya, udah beres atau udah tahu saya sebenarnya siapa? Tadi gitu. Terus dia lari. Pas lihat ke belakang, si cowoknya ngejar kayak gini anjing. Itu Kok ceritanya. nggak takut sih kalian? Ayo ngeri sih. Jujur agak lucu aja jalan. Tapi memang memang itu tuh lucu ya. Tapi takut kalau itu. Kita diceritain takut Iya. gitu ya. Urban legendnya gitu. Urban legendnya itu sih benar. Jadi Itu nggak ceritanya Nggak pernah benar. ada yang ini kan, nggak pernah ada yang ngebuktiin kan. Nggak pernah. Nggak pernah ada. Cerita turun temurun aja lah. Yes, itu. Gue sebenarnya nggak percaya sebenarnya. Gue juga nggak percaya. Tapi Gua serem sih. lagi kayak biasa aja tuh. Makanya. Terima kasih buat Ya. Iya. Agan sama Darmo. Belum Oke. belum beres. Belum beres. Kamu belum cerita. Ini belum cerita. Malah jadi hostnya kamu. Nah tadi cerita Bagas udah di kampus ini. Bagas masih pengen cerita katanya. Iya katanya bagus. Enggak, udahlah cukup lah. Jadi ya waktu itu Aing di rumah Makan nenek. aja, makan Tapi aja. Aing pengen nanya, kalian takutnya sama sosok yang kayak gimana? Maksudnya entah yang Ini sih. gede, Oh. atau putih, atau cewek, atau yang cepet gitu. Pocong sih kalau aing. Pocong sih real sih. Pocong. Paling takut. Paling takut. Pocong sih Kenapa? gua. Tapi pernah lihat Dia Dulu pernah. waktu kecil pernah. Oh ya, Shit. gimana? Oh. Kasih. Nggak tahu dulu. saya terima. Kalian bertiga percaya berarti akan hal-hal seperti itu? Enggak. Kalau gua ya pribadi. Sebenarnya ya pocongnya doang yang percaya. Karena lihat. Iya karena udah lihat, tapi yang lainnya kan aing belum pernah lihat kunti atau apa genderuwo gitu. Kayak gimana gitu aslinya nggak tahu. Agan percaya? Gue percaya nggak percaya. Benar itu benar. Iya. 50-50 berarti lu. 50-50 karena gue mendengar cerita dari beberapa orang yang gue rasa dia nggak ngebohong gitu. Tapi ya bisa jadi kan dia ngebohong aja kan gitu. Kita nggak pernah tahu lah. Jadi kayak ya 50-50 aja jadinya karena gue nggak pernah ngelihat secara langsung gitu. Kalau gue. Coba mau yang Ya, udah pernah dengar penonton mah yang ini dulu aja. Kita intinya belum. kalian dulu. Kalian. Enggak, tapi gue mau nanya kan tadi dia udah lempar pertanyaan. Kalau lu yang paling takutin apa?
Aing cepet-cepet gitu sih. Apa yang cepet? Apa anjing? Ya misalnya Anjing, saya takut takut. Terus ya ditabrak ada. kayak apa ya? Sosoknya teh yang gede apa pasti, terus pas kayak dikejar-kejar kayak gitu. Oh, yang Kemarin dikejar. teh aing Oh, pasti iya, wah iya. anjing pingsan kayaknya. Sebenarnya paling kalau aing pribadi paling takut pocong. Kalau lihat dari film-film gitu ya. Sosoknya teh kayak anjing ini. Emang banget sih, gitu kayaknya. ngeri banget sih bener. Berarti mana sama orang tuh sama kayak memang karena ngelihat dari visualisasi yang orang-orang aja gitu kan? Iya. Belum pernah lihat langsung ya? Mana? Akan mah belum. Kalau mana guys? Kalau aing apa ya? Yang bikin kaget aja. Pasti takut anjing. Mau yang gede, mau yang pocong, mau apa. Oh iya. Berita juga. Berita bikin kaget. Bikin kaget soalnya. Baca berita. Berita kaget. Serem sih. Politik arah. Jadi mana ada cerita yang di kampus? Jadi Udah muak gue dengernya. Kampus terus anjing. Udah mengepal tangannya anjing. Next, coba. jadi waktu itu aing di kampus teh. Peo. Pio, lu dulu. Beo. Di sekolah ya. Iya, kalau aing teh sebenarnya kan nggak pernah ngerasain yang gimana, tapi pernah pas di sekolah. Aing kan sekolah di Bandung, cukup terkenal lah Nggak dengan cukup hal terkenal banget. terkenal di Bandung. Tiga, Ikonik. 5. Sekolah top. 3. Oh 3. Anjing asli mana? Mengki. Hengki mah 5 atuh. Kebongotan anjing. Terus kan di sekolah aing tuh ada lonceng gitu. Ada lonceng yang katanya Ya, tapi lonceng itu teh SMA 3 SMA 5. ya di nyala koridor lah, nyatu ya? koridor. Terus katanya tuh emang isu-isunya tuh di bawah lonceng tuh ada sosok katanya. Aing kan kayak nggak percaya kan, tapi pernah ya beberapa kali setiap aing pulang lebih dari jam 5 sore, si lonceng itu teh bunyi sendiri ya. Itu manual, si lonceng itu manual. Lonceng Lonceng zaman dulu. Oh, iya. Bener-bener yang zaman dulu banget. Lonceng gereja. Itu apa anjing? Iya, itu anjing. Ya zaman-zaman Pintu. Belanda Iya, gitu lah. Yang digitu-gitu. Iya. Tapi gede atau kecil? Gede berat dan maksudnya nggak masuk akal kalau ketiup angin. Karena berat. Segini ya? Cuma goblok digeprek juga remuk. Bangsat doang. Kecil banget. Miniatur lonceng. Segini lah. Gede. Ya, Serius gede. gede. Dan berat gak mungkin. Nggak mungkin lah. Nggak Kena mungkin. angin. Oh, kena angin. Oke. Tapi selalu bunyinya tuh setelah jam 5. Nggak tahu kenapa itu tuh. Oh. Setelah jam 5, Katanya mah. detik pop. Ya, lebih setengah ya 30 detik lah. Terus habis itu tuh emang katanya di bawah itu tuh katanya ada sosok anak kecil lah ya kan, katanya emang suka main di situ. Katanya, tapi aing nggak tahu, nggak pernah lihat sosoknya. Cuman pernah ngedenger bel itu bunyi. Menurut Maneh, kalau misalkan Maneh logikakan gitu ya, itu Ya. bukan setan lah kayaknya. Menurut Maneh yang paling make sense apa itu yang bisa bunyi? Satpam. Udah berarti itu. Bunyiin, lari. Simple. Karena dia juga takut. Iya. Kan dia sendiri yang bunyiin. Takut, lari dia. Ngapain dia takut sama Aing tapi masih nggak tahu juga sebenarnya Tapi kenapa Maneh tuh bisa. ngelihat goyangnya kah? Tapi Atau bunyi doang. Karena aing biasanya kalau misalnya jam segitu di sekolah tuh nggak pernah di daerah itu, ngerti nggak sih? Oh. Jadi nggak di- sempat untuk make sure ini siapa Iya, yang bunyiin. iya. Oh. Cuman kayak iya bisa anjing. jadi. Jadi aing udah panik ya, adalah panik sendirilah kalau maksudnya anjing gimana ya? Aing waktu itu pernah sama teman-teman aing lagi masih di atas gitu, tiba-tiba bunyi anjing. Itu tiap hari atau cuma Aing nggak tahu tiap harinya soalnya kan aing, tapi aing sering pulang jam segitu emang bunyi kalau aing pulang lebih dari jam 5 tuh. kalau kayaknya memang jadwal aja kali buat jam 5 teh. Tapi ya kalau emang buat clear area aja gitu. kalau emang benar mungkin disuruh pulang. Iya, clear area aja. Atau mungkin memang itu jam masuk kelasnya setan. Bisa. Oh shit. Gantian. Gantian. Shift-shiftan ya, shift-shiftan. Tapi kalau masuk sekolah mah nggak pakai bel itu. Enggak dipakai sama sekali itu tuh. Bel itu tuh. Yang gue denger sih tapi di sekolah itu Nancy, tau nggak lo? Iya, Nancy. yang katanya kalau Bukan di setiap 3 tapi Oh bukan di 3? Lima kalau Nancy. yang katanya juga yang jendela-jendela yang depan itu Iya. katanya Nggak nggak pernah boleh bisa ditutup. ditutup ya. Nggak boleh, bukan nggak bisa. Ya nggak boleh. Terus yang di kelas tuh nggak bisa ditutup. Kalau yang di kelas ada kelas aing sebelah situnya nggak bisa ditutup. Setiap ditutup tuh pasti kebuka Anjir, masa sih? katanya. Setiap ditutup pasti kebuka. Gimana tuh kalimatnya tuh? Setiap ditutup nih. Setiap tutup. Besoknya kebuka. Maksudnya nggak bisa ditutup inilah. Ya mungkin angin. Jadi nggak tahu maksudnya ya. kalau udah ditutup kebuka lagi. Ya. Kebuka lagi. Sendirilah kasarnya. Anjing, ngerikan ya.
Cing, itu sih udah terkenal sih Iya, udah cerita-cerita terkenal itu banget mah itu. di Bandung ya. Tapi kalau Aing sendiri sih Aing nggak pernah ngalamin. Oh, yang yang- paling ngalamin yang sama Arkan. Itu juga sebenarnya Aing ketakutannya karena dia juga. Oke. Oh, gimana? dia takut riweuh ya? Iya. Si ini riweuh ya Aing juga ikut riweuh lah. Mas Aing temenin lah Aing. Saya sendiri. Nah, tapi itu takut beneran anjing. Sampai nginep anjing di rumah Arkan Aing. Oke. Emang cerita si Arkan apa kan? Aing nemenin dia apa nih? Jadi nyambung terus looping ya? Main PS. Main PS namanya. Terus jadi Zaman Covid ya? setelah 2020 nggak sih? 2020 nggak sih? sebelum Covid. Oh, iya. 2019-an. Jadi ceritanya rumah ini tuh rumah kakek lah. Peninggalan kakek dari zaman ya masih kecil, ibu masih kecil, ibu nyempil masih kecil juga. Rumahnya nyatu gitu semua asalnya dulu. Ikan dulu, satu Nggak usah. Terus? Marah. Kamu Jut. Terlalu kemudian mas. Maaf ya. Di rumah ini di rumah ini masuk. Ya jadi di rumah itu emang zaman dulu banget lah, rumah yang zaman dulu banget. Bahkan kalau ada teman-teman saudara-saudara yang datang ke sana tuh istilahnya tuh pada ngomongnya yang bisa lihat ya, yang apa namanya, Indigo. Yang katanya bisa lihat. itu. Ramai banget rumahnya kayak pasar, istilahnya kayak pasar karena memang kata si orang itu tuh bener-bener lalu lalang parah. Jadi emang agak ngeri. Nah pas pokoknya setelah rumah itu dibagi, jadi dibagi 4 rumah. Nah rumah sebelah saya ini rumahnya Empiu. saudara Empiu. Saudara saya mau berarti mana? Iya. Aing, rumah Aing ya. Empiu. Nah, di rumah Empiu ini apa ya? Belum. Jadi rumah itu kan kasar apa ya bilangnya ya? Pokoknya gimana Pokoknya bahasanya? daerah yang Nah daerah yang di itu, rumah Empiu itu nggak pernah dijamah sama sekali lah. jadi kan 2 tingkat kan. Yang bawah mah sering dijamah, tapi yang atas tuh emang Sama sekali dulunya nggak tuh pernah. Oke. kayak barang-barang lama kayak gitulah. Bener-bener nggak pernah Injak. sama orang. Iya. Bahkan tukang yang ini juga pada sakit. Anjir, sekalinya ke sana. Iya. Karena ditaruhin dulu. Nah itu. Pantes. Oh, keinjak. Iya. Nggak, Kirain jadi karena pada sakit mistis. terus, pada sakit terus. Serius tapi ini emang Iya. iya beneran sakit. Sakit-sakitan. Aing juga sampai bingung karena maksudnya pada saat itu kan yang tinggal di sana Aing ya, bukan si Empiu baru mau pindah ke Ya. rumah itu. Oh, Jadi rumah sebelah ini udah rumah keluarga Aing, ini rumah keluarga Empiu lah, udah dibagi 2. Pada saat lagi renovasi, si kuli-kuli bangunannya ini sakit terus. Jadi di bagian tertentu lah, di pokoknya di daerah situ, di kamar itu selalu sakit lagi sampai bapaknya dia manggil orang pintar. Yang katanya. Profesor. Dari Wadi. Jerome Pauline. Mas Sihab. Rocky Group. bukan orang pintar itu dong. Bukan. Di Kayaknya udah males. Dia udah capek nih kayaknya. Udah nggak mood. Rocky Gerung dipanggil. terus. sampai maksudnya emang ternyata karena kata orang pintar itu emang ada yang apa sih ngomong tuh? Ya istilahnya mah Karena orang baru kali ya. Iya. Karena kan ya POV Aing mah bingung karena kenapa? kasarnya mah Aing ada baik-baik orang aja baru. selama ini yang tinggal di sana dari Aing dari SMP Dari tinggal lama, di situ. Nggak pernah ada masalah apapun. Dan Aing kalau dulu zaman nggak boleh ngerokok tuh ke ruangan itu. Oh. Tapi cuma di tangganya doang diem sendiri gitu. Emang semuanya gelap. Misalnya ini semua gelap nih, nah Aing ngerokok sendiri di situ sembunyi-sembunyi kan. Iya. Dan nggak pernah ada apa-apa. Makanya bingung kenapa orang-orang baru yang renovasi segala macem sakit-sakitan. Jadi benar-benar udah sakit dibalikin ke Tasik, ganti lagi orangnya sakit lagi terus sampai berapa tiga orang nggak salah. Ya. Anjir. Sampai manggil orang pintar itu ternyata emang ada yang nunggu. Tapi kalau nggak salah ngomongnya itu sebenarnya yang baik. Ya. Yang nunggunya baik. Yang tapi baik ya? Karena ini orang baru, takutnya ada niat buruk ke orang Oh, iya, di iya. rumah ini dilindungin katanya. Oke. Terus Akhirnya dipindahin ya? Dipindahin ke dimasukin rumah si botol. Arkan gitu. Pindahinnya ke sebelah. Botol. Itu bisa Ke mandi. dalam botol katanya. Iya kan katanya. Dalam botol. Oh si Katanya. setannya dipindahin ke dalam botol sama orang pintar Oh, ini. kayak zaman dulu-dulu yang Ya. gue lihat di pemburu hantu ya, sama Iya, persis kan. Iya, kayak gitu. Pindahin Sudah terus aja. dilepasnya di halaman kosong kan katanya. Ya.
nggak tahu di mana lah. Depan rumah halaman. Enggak. Sama aja dong. Masuk bisa masuk. Itu mah kayak cuma dianterin aja ke sana. Gitu kan dia nggak tahu. Kalau setannya pincang, buntung nggak bisa jalan. iya, bisa balik dong. Aduh. Tapi ya. Tapi kan bisa terbang. Oh iya, bisa ini kayak Terbang. Iron Man. Terus. Terus udah aja langsung ke yang pas main PS. Nah, langsung loncat nih. Udah loncat. Baru kan itu baru jadi berarti kan si Oh, iya. yang si Empil itu baru jadi. Main PS lah. Aing sama Empil main PS malam-malam. Siapa kan Jam pakai 2, Madrid, setengah aing PSG kalau nggak salah. Nggak usah dijelasin. Kalau tiga. Kredit, Madrid Mas. masih ada Ronaldo masih. Nggak usah. Nggak usah Kredit. dijelasin. Masih imbang tapi itu. Masih draw Masih ya. draw, masih draw. Ancelotti masih. Terus udah gitu. Ya pokoknya normal lah, normal main PS aja biasa kan. Hai. Ini Aing di sini, ini Empil sebelah gini. PS. Ya, adegan. Main PS. Anjing hampir. Cing hampir gol anjing goblok. Gimana ulah megang kita tuh? Kita mana udah nyadi. Ini kayak Langsung ke horornya aja, Mas. Terus Jadi di apa ya ini? Nah ini namanya? kayak ada kaca. mezanin lah. oke. Bisa ngeliat Kaca ke yang bawah. Oke. Ke bawah gitu. Nah, Aing tuh udah ngerasa ada yang kayak ngeliatin gitu loh, ngeliatin tapi Aing tuh nggak berani gini, nggak berani mastiin bahwa anjing apa ya ini, nggak berani karena Aing ya terlalu fokus juga mungkin kan, main, tapi lama gitu, bener-bener kayak. Jadi kalau misalkan secara logika, kalau manusia nggak mungkin. Ya, karena kan Ya. tinggi ya di bawah ya. Di bawah, jadi dari bawah ke atas gitu, kayak ngeliatin. Mas Aing ngeliat sini, sebagus anjing ini. Enggak. Masih bagus. Lagi nonton aja. Lu ada di mana-mana. Aing nggak ngeliat. Oke. Sebelum Aing ngeliat, Aing keburu nyium apa bunga gitu, wangi bunga gitu. Melati. Nah, Aing nggak bilang ke dia, karena Aing panik banget. Aing panik, Aing nggak bilang ke Simpiu. Aing ngelempar stick PS, Aing ngambil masih HP, fokus tuh. rokok, Aing lari ke rumah Aing. Dia ikut ngikut. Aing masih main PS. Jangan, Aing ikut lari. Dia takut. Aing takut, Aing ada apa? Soalnya larinya yang bener-bener sprint anjing. Bener aja dia anjing. Aing takut itu karena wangi bunganya itu loh bener-bener masuk kayak nusuk ke hidung gitu anjing. Langsung dimati gitu. Bunga Matahari, bunga matahari. Tidur apa? Bunga bang. Nyanyi. Ini kayak nada bunga di tepi jalan. Enggak usah. Nggak, tapi di situ kalau misalkan ada bunga, ada bau, ada kemungkinan dari luar nggak? Kayak Enggak, karena kita jadi setelah itu ke kamar Aing, jadinya ke rumah Aing, ke kamar Aing. Dia nanya kan, akhirnya Aing ceritain. Simpiu nanya, ada apa? Kata Aing ceritain semuanya. Dia takutnya bukan takut itu, tapi takut ketahuan rokok. Rokok semua. Belum mulai Aing ngerokok di situ. Terus Terus ada asbak gitu. ada asbak dan rokok dia. Oh, di ruangan yang di sana ya? Kan, dia takut akhirnya kita manggil kakak Aing manggil kakak Aing, jadi tigaan tuh dateng, udah nggak ada. Oh, udah nggak ada baunya? Nggak ada wangi-wangi itu lagi nggak ada. Aing nggak peduli aja. Setengah tiga lah, jam 2:30 jam Ya. 3-an. Malam. Ya kayaknya mah ya positifan disuruh tidur kali. Akhirnya kan Aing jadinya nginep di kamar kan. Iya benar. Positifnya suruh tidur anjing, serem juga suruh tidur. Iya, itu bukan positif bangsat, itu negatif juga tetap. Jadi disuruh tidur. Itu positif Serem banget. apanya? Tapi yang mana lihat di pinggir ini kelihatan nggak sosok Bayangan hitam? nggak kelihatan. Nggak Oh. kelihatan detail gitu tapi kayak sosok kayak bayangan. Kayak nggak keblek gitu ya. Oh iya. Si Salim lain. Enggak bukan. Belum kenal kayaknya. Belum kenal. Peduli tapi. Tapi sih itu sih, soalnya orang juga pernah ngalamin waktu dulu pas kecil tuh orang baru beres mandi banget. Anjing pagi-pagi loh, padahal ini pagi-pagi. Kan dulu tuh ini lemari, ini jendela, ada jendela gitu. Jendela itu kalau nggak salah kebuka juga. Jadi pas orang lagi ganti baju, pas ganti baju itu sama tuh kayak ada anjir hitam gitu gerak-gerak. Itu gerak-gerak banget, jelas banget kayak anjir kayaknya itu gerak-gerak ini. Ayo sampai teriak tuh bener-bener teriak. Wah, wow! Bayangan sendiri anjing. Sumpah, Bayangan sendiri. bayangan sendiri. Beneran bayangan sendiri. Maksudnya serius teriak, masa sih? Iya benar. Sekaget itu Demi lihat Allah, bayangan demi sendiri, Allah, demi masa Allah. sih? Nggak, maksudnya Aing menunjukkan bahwa real kan kalau di Ujung mata, ujung iya. mata itu kelihatan gitu loh maksud orang. Ini beneran real sumpah. Follow on. Tapi kita bertiga pernah waktu ngonten. Ya benar. Ini. Mas konten. Capek, aing udah mulai capek. Mulai jadi nggak percaya omongan kalian tuh kayak anjing gitu. Nah, jadi waktu konten kita tigaan. Tapi nggak tahu kenapa pokoknya kita setiap konten kita Tangan. kaget rata-rata semua. Biasa konten-konten kita itu suka tiba-tiba nggak tahu kenapa suka tiba-tiba jadi kenyataan. Oh iya. Beberapa kali lah.
Misalnya ngonten. Awalnya apa? Covid dulu. Zaman Covid banget 2022 ya. Dua-dua. Oh, jadi mana ngonten Covid, beneran Covid tuh tiba. Ya. Anjing. Tiga barengan. Tiga-tiga ya. Gila. Jadi kita bikin konten yang dimana seolah-olah si Bagas tuh lagi isolasi, terus dipeluk sama Pio gitu, karena si Pio nggak tahu dipeluk sama Pio gitu, terus si Bagasnya kayak kes-kes gitu kan, si Bagas ngomong, Aing lagi isolasi, dia ngomong gitu kan, si Pio kan otomatis kaget kan. Nah besoknya bener-bener langsung Covid kita tiga kan, Anjing. 2 minggu ya. 2 minggu. Di rumah. Terus kita pernah bikin konten tentang Yang mati coba kita memang. Jangan. Jangan. Nah itu makanya kita nggak pernah. Oh, Ya, jangan karena ya. takut itu ya. Takut. Terus. Stroke? Jangan dong, Mas. Apa aing tuh? Gelo pisan. Kita promo. Ini promosi anjing aneh. Terus Jadi apa? Pokoknya ini mah nggak tahu kenapa. Ini kontennya lagi mogok gitu, motor mogok. Bapak-bapak lewat. Iya. Lagi mogok juga sama bener-bener persis ngedorong konten kayak psikolog gitu. Serius ini anjing, kan nggak iya. Makanya. gitu. Beneran ada orang ODGJ. Ngeganggu kita konten. Sumpah. Anjing, masa sih? Diajak ngobrol, sumpah. gitu ya? Bisa gitu. Iya, benar minta rokok. Sampai diusir. Sampai ada yang biasa di kita si Surya ngejelasin kan. Tolong diganggu, ke konten. Terus Aing bisikin, kan ODGJ banget. Jadi tanya ODGJ. Terus siapa yang ODGJ? Anjing. Gila 3 kali tuh ya, 3 kali berarti ya. Sering banget, apalagi ya, banyak banget. Banyak. Kayak misalnya lagi tentang pengamen atau apa, ada aja. Ya. Benar. Di mana nggak pernah Nah, pas ada di situ tuh. kita lagi memang ada konten-konten yang Horor. horornya lah di kita tuh. Nah pada saat itu tuh kan kasarnya editan ya harusnya. Adegannya tuh adegan Bagas lagi di kamar Aing, lagi kayak gini nih, baru datang pulang kerja gitu lah cerita. Harusnya dia tuh kayak seolah-olah mendengar dia, jadi dia udah ada prosesnya udah keganggu sama orang sama makhluk lain gitu. Yeah. Ceritanya kayak keganggu. Pas di kamar harusnya keganggunya sama suara palu yang dari rumah sebelah. Ini rumah sebelahnya rumah tetangga, beneran tetangga, kita nggak tahu. Pas si Bagas duduk baru mulai action ya, Ya, baru baru mulai. action harusnya di editing suara palu itu, tapi beneran jadi ada Anjing! kalau Coba. Seharusnya tuh nggak pas lagi syuting nggak ada suara ada palu. kan editing. Enggak, tapi pas ditayanginnya itu jadinya suara itu. Nggak dilanjutin. Oh, nggak dilanjutin. Nggak dilanjutin jadinya, tapi tayang. Tapi kita jadinya kapan nih syuting laginya? Oh, lama. Jadi kita jadi nggak berani syuting di hari Agak itu. trauma Oh dulu iya dikit lah. iya. Langsung Langsung nggak sih? Ada kan? Ada. langsung stop pada saat itu ya, langsung stop. Karena begitu action tuh Aing diam, itu waktu itu yang kameranya Aing, terus tek. Si Bagas juga semua langsung jadi pada diam karena malam Jumat waktu itu. Wah, anjing. Makanya nggak jadi. Jumat lagi, Bos. Oh, malam itu real malam ya? Malam. Kalau enggak, sekali doang, jam sekali 9. doang ngumpulnya pak Enggak. gitu atau 3 kali Sesuai dengan sesuai apa yang yang ada di bayangan Aing. anjing. Serius, Anjing, yang mengerikan harusnya sih. Masukin di editing, demi Allah ini nggak bohong, Aing. Tapi malah ada di Oh, nggak bisa. apa Ada cerita lagi. kampus lagi sok. Lucky shot, Mas. Enak-enak makanannya, Ya. minumannya. Tempatnya juga Tempatnya nyaman banget, parah. Nyaman Buat yang suka banget. main biliar langsung kesini aja. Yes. Di jalan apa sih, Har? Di jalan Sukajadi. Yes, tuh. Salah. Depan Helens pokoknya. Itu dari editing tadi. Buat editing harusnya kan masuknya di editing Iya, soalnya. iya. Tapi pas syuting itu pakai apa? Ada cahaya lampu yang Lighting gitu. bagus, Enggak, lighting, kamera bagus. Belum waktu itu belum. Belum. Kalah sama kita. Ada kayak gini nih, ada Nih. kamera. Nih, lighting Ini. Dari mana? Dari mana nih, Teh? Ini dari Seven Summits Kamera. Seven Summits Kamera, guys. Kita sewa di sana. Oke. Beda. Beda. Ya. Pokoknya di sana lengkap banget. Lengkap. Mana kalau kurang nyewa di sana? Siap. Seriusan? Ini bagus-bagus loh, sumpah. Karena kalau misalnya kalian nyewa pakai kode promo kita Seven Summit X SOD dapat promo. Yes. Aman banget. Promonya berapa persen sih biasanya? Promonya berapa persen? Itu gimana mereka? Terus ada lagi ceritanya nggak? Di rumah Ampu yang dulu dong. Biar nonton timnas. Itu juga serem, Pak. Yang mana, yang mana? Timnas. Wah, timnas. Tapi yang masih kecil. Yang mana ya? Pulang dari Jakarta nonton timnas di rumah Simpi. Oh iya. Apa Itu serem itu, anjing. Timnas? Itu siapa yang ngalamin ini? Bentar, kalian itu saudara anak gimana sih? Iya, saudara sepupu dia mereka berdua. Duaan. Saya anak angkat saya di sini. Oh. Ada di Seko aja. Itu gimana tuh? Itu gimana? Yang ngalamin siapa? Arkan. Oh, gimana? Aing balik dari nonton timnas.
Menang 2-0 ya. 2-0 di Jakarta kan? Jakarta. Jadi aing nonton timnas tapi ikut sama keluarga Empio. Ya. Jadi otomatis pakai mobil Empio, keluarga besar Empio, terus pulangnya ke rumah Empio, nggak pulang ke rumah Aing. Jadi pulang pergi ke rumah satu ya? Pulang pergi. Beres nonton timnas kan balik lah. Pokoknya singkat cerita mah nyampe di rumah Empio itu jam 2-an. Nyampe. Tapi pada saat itu Empio kan masih kecil lah. Sini. Kecil banget. Sperma, sperma. SMP. Dia SMP, sperma. Aing SMA ya? Ya. Oke lah. Iya, Iya ya. Aing SMP. Aing SMA, dia SMP. 2010 gue. Nah, Aing tuh kayak belum bisa tidur kan pengen ngerokok kan. Tapi kan nggak ada teman rokok. Dapri belum ngerokok. Oh iya. Gitu. Umur berapa mana itu? SMA. Oh, mana masih kecil bisa. SMP dia. Oh. Terus? Aing tuh jadi layoutnya tuh di ruang tengahnya ada 2. Ada TV-nya 2 juga ya. Nge-L. Oh ya tahu ngerti ya. Gini lah. Ya. Nah, itu ngerokok ke ruangan yang ini. Di ruangan ini ada Pak Ian sama Bu Neni. Orang tua saya. Oh, Pak Ian, Bu Neni ya. Oke. Jadi mereka Nggak usah diinget-inget. ketiduran di sana lah. Jam 2-an tuh jadi baru balik, nggak langsung ke kamar, malah di sana. Jadi ketiduran di sana. Bisa ngapain? Masa di ruang tengah sih? Ya, maksudnya kenapa kecapean? Capek kan dari Jakarta. Oh iya. Masa di ruang tengah sih? Kayaknya enggak Nah, deh. itu nyalain rokok lah. Nyalain rokok di ruang itu ya. Nyalain rokok terus karena nggak tahu Aing suges juga kan, jadi karena sepi banget kan. Sepi terus tiba-tiba Aing lagi baru banget nyetel. Kok ada suara sinden? Anjing sinden. Nyanyi tapi Aing masih positif karena emang si Pak Ian dan Bu Neni ini tuh sering banget ketiduran di ruang TV dan TV-nya nyala. Oke. Nah, Aing samperin. Aing jalan gitu kan. Ini ruangannya gimana ya? Nah, ini ruangannya. Nah, ini. Ini Aing sini. Aing ini deh. Aing jalan nih. Aing gentengnya gitu. Ini Bu Neni Pak Ian tidur. Banget. Bagus tadi. Di mana ya? Tapi di toko Jalan nih, Aing jalan nih dari sini jalan ke sini. Top. Mati TV-nya. Anjing. dalam keadaan mati. Siarkan Ada di TV. Suara sinden itu tuh suara nyanyi gitu. Dan sumber suaranya memang di ruangan itu. Dari garasi. Jadi di belakangnya. Jadi si di yang ini Nah, L tadi. yang ini. Itu garasi. Ini kan ibunya Empio sama ayahnya Empio lagi tidur di sini. Di belakangnya tuh ada kaca jendela yang emang Di sini kebuka nih dikit jendela gitu. nih. Di garasi. Sumber suara dari garasi. Saya matiin rokok, saya tidur. Anjing. Sinden, anjir paling males. Anjir sinden sih. Suara-suara di rumah tuh itu juga ada ya kan ya? Iya, kita pernah ngalamin anjir. Ceritain mau. Oh, Gini guys, waktu umur berapa tuh? 2 tahun lah. Iya kan yang itu yang cerita mas. Sini. Makanya kesini. Habisnya ceritanya ngadepnya ke situ berdua kayak nggak diajakin kita. Enggak, kan itu kita mau Jadi ceritanya itu Nggak akan kita waktu Di rumah mana? Iya. Itu udah ada channel SOD belum ya? Aduh lupa deh gua. Atau kita tuh lagi ngedit kalau nggak salah Iya ya? lagi ngedit, kayaknya udah harusnya. Iya, kita lagi ngedit satu konten di rumah gua. Nah, posisinya itu sama ada 2 ruang keluarga juga. Ruang tamu. Ada yang warna biru sama yang warna hitam ya kan ya? Kurang tahu saya. saya lupa. Batiin aja. Iya lupa. Bener kan nih cerita. Gua lupa detailnya. Ini 2 ruang tamu lah, ada yang kursi biru sama kursi hitam. Nah, posisinya itu di belakang si ruang tamu ini adalah garasi nih panjang nih kayak dari sini sampai sana tah. Ya garasinya panjang. Garasi panjang itulah. Nah, kita lagi ngedit jam berapa? Jam 12-an ya? Udah malam itu udah lewat Jam 12 lebih lah. Udah. Nah, si kakek gua tuh karena udah tua kan, jadi kalau Makanya disebut kakek. Kan udah Oke, tua. masih balita ngapain? Itu mah dek. Iya, bukan panggil kakek. Pasti udah punya cucu dong. Iya betul. Nah, si kakek gue itu biasanya kalau pulang dari praktek, karena kan dokter ya. Pulang dari praktek itu dia naik mobil, nah suka pakai remote biar nyalain bel, tau nggak? Remote buat bel di rumah. Tahu. Nah, itu suka bunyi tuh. Belnya tuh di dalam rumah biar orang dalam rumah tuh tahu kan gitu. Nah, Langsung bukain kan? Iya Iya, gitu. langsung bukain gitu. Nah, sekitar jam 12 lebih, udah kita lagi ngedit, lagi fokus ngedit. Apa makan mie ya? Lagi makan mie, lagi masak mie. Lagi masak ngegodok mie. Nah, di sebelah yang ruang kan dua ruangan tadi ya. Nah, ini yang biru.
Nah benar, ini biru, hitam, Garasi. ruang makan, ini kan garasi. Garasi ini panjang sini. Nah, ini garasi panjang. Panjang Nah, gini. Saya jadi apanya nih? Ini ruang biru, ini ruang Jadi hitam. bel suara bel. Saya jadi kakeknya ya? Oke. Ya nanti lu kakek datang ya. Oke. Enggak datang. Oh, enggak ada. Biru, hitam, ini ruang makan. Nah, ini dapur nih. Dapur, di sini dapur. Ini dapur nih. Waduh, Iya. banyak juga nih. Nah, kita di sini. Itu ruangannya, udah nggak ada, udah nggak Udah ada. ada. Dapur ya kita ya. Dapur. Masak nih, gua masih agak nih masak Indomie apa? Goreng. Kari ayam. Nggak usah mas. Indomie besok bayar ya. Ah, Yang banyak apa yang Nggak usah dikasih detail. Saya juga terlalu teknis. yang kampung enak tuh. iya. Pakai telur nggak? Terus. Anjing, Pak. Horor anjing nih, ini mah namanya. Film horor lo nggak usah lo. Banget ceritanya. Terus. Udah ngamuk. Masak mie lah, kita masak mie lah. Udah ngamuk. Jam 12 lebih kita masak mie. duaan doang. Iya, berdua. Kita di rumah itu. Udah pada Enggak, tidur. udah pada tidur. Ada tuh. Oh, udah pada Terus tidur. udah jam 12 udah pada tidur lah. Kakek nenek, si pembantu satu tuh. Nah, pada Kita bertiga sebenarnya masih Ibnu ya dulu ya, tapi si Ibnu lagi di sana kan. Ibnu. Oh ya, Ibnu tuh Editor gua dulu. Si Ibnu tuh editor, dia diam di ruang biru tadi sendirian. Udah gua sama si Agan ini masak Indomie. Nah, itu tuh di daerah garasi, emang si belnya ditaruh situ, itu bunyi tiba-tiba. Shit. Jing. Bunyi nih. Nah, yang gua bingung kenapa bisa bunyi, gara-gara soalnya yang pencetan itu di dalam mobil. Nggak punya serep nih. Udahlah, kita dengar sekali ya. Ya, sekali itu. Kayak anjing ini kan si Siapa yang Agan nggak tahu bunyiin, kan anjir? kalau misalkan ini si belnya tuh di dalam mobil kan. Nah, ceritalah gua ke si Agan. Ini belnya dalam mobil masa bisa bunyi gitu kan. Oh, tapi nggak mau ngecek ke depan. Ih, nggak mau Bos anjing. Tidak bisa. Dan by the way itu tuh si garasinya tuh gelap banget gitu loh, dimatiin lampunya. Oh, iya, Bener-bener iya. gelap gitu. Nah, udah tuh sekali denger ya kan ya? Sekali udahlah kita tetap masak mie ya. Mencoba positif. Terus dua kali bunyi lagi tuh. Yang dalam jarak berapa menit ya? 5 menitan lah, 5 menit nyala lagi. Anjing, situ langsung. Kita tuh gara-gara apa ya? Gara-gara somper atau apa sih? Mau lupa deh. Pokoknya tuh Nah, ini kayak ada- ada penyebabnya gitu. Lupaan juga kenapa bisa bunyi. Aduh lupa deh. Pokoknya kalau inget bakal lebih seru deh ceritanya. Jadi kapan ingetnya? Jadi kapan ingetnya? Jadi dikat ini ceritanya kurang seru. Nggak, tapi intinya itu sih maksudnya. Kakeknya Darmo udah begini aja. Iya. Kakeknya Darmo ini. Oh. Itu jadi nggak serem dong kalau kayak Darmo. Jadi lucu kalau itu. Nggak, tapi beneran itu 2 kali berturut-turut yang dimana sebenarnya si remote-nya itu di dalam dan kita mau ngecek bener-bener nggak berani sama sekali karena gelap banget tuh garasinya. Terus kita ada adegan kita lari dari belakang ke depan tuh ke meja ke ruangan yang biru. Iya anjing takut banget sih itu Takut sumpah banget, anjing. Takut banget sih. Udah tadi sih. Ya udah. Di Tapi kampus. kalau Jadi di kampus orang teh dulu teh kalau itu bisa mungkin secara teknis rusak alatnya. Rusak, bisa ya, jadi habis baterai. Habis baterai nggak akan nyala dong. Konslet, habis baterai. konslet. Nyala, Konslet, bisa jadi Tapi konslet. dari dalam itu konsep gimana? Ada si belnya. Taruhnya di mana? Di mobil, di dalam mobil ditaruhnya di mana? Di biasa kalau Ketimpa-timpa nggak? Ya bisi. ya kata Atau ya udah ada yang mencet lah. Tapi kenapa ketimpanya jam 12? Nah, itu loh. Siapa yang kayak kamu tidur di mobil nggak? bisa jadi ya? Atau dia lagi ngigo Tapi gitu mana lagi nggak tidur? ngecek ke dalam mobil berarti? Maksudnya, ya mastiin aja. Lihat selimutnya dengar ada di itu nggak? Nggak berani, kita nggak berani, bener-bener nggak berani. Berani Iya itu. sih. Iya, siapa Jangan bisa. siapa tahu kayak kamu lagi ngigo gitu kan? Tetep, Ya atau jangan-jangan dibuatnya nggak di mobil. Iya. Tapi benar di mobil. Di Bener, mobil, bener. setelah dicek besoknya. Iya, dicek sama kakeknya. Kakeknya kayak kamu. Kakekku harusnya jangan kakeknya. Setelah dicek sama kakekku. Pas ya. Emang selalu di mobil nggak pernah dikeluarin. Oh. Di telinga pernah Karena untuk dikeluarin. masuk ke dalam yang ngecek. Iya, karena kalau hujan atau apa kan bawain payung gitu kan. Jing itu sih. Serem sih. Serem. Serem sih. Dan gue punya satu ingat lagi kejadian Fuck. yang bersangkutan ya. Kalau lu kan tadi sama si Piu, sama Piu. Piu. Iya, main Si goblok. Darmo pernah kan itu pertama tuh. Nah waktu dulu si Darmo tuh suka nginep di rumah gua kan. Oh iya. Gua ya kan. Apa sih? Tanya mana kemana? Nggak pernah ada dalam cerita ini. Gue kemana? Apakah tidak sedekat itu? Atau teman saukur? Bukan karena aku biasa kupu-kupu kuliah pulang. Yes, Oh, dia tuh ya. bener rajin banget dia dulu. zaman Sama kuliah. 3,5 IPK gua jujur.
Yes, betul, dia paling pintar di antara kita semua. Lanjut Oke. lagi. Nah, gue nginep, Dara mau nginep di rumah gue waktu itu. Karena memang kebetulan rumah gue sama dia deket aja sebenarnya waktu itu kan. Nah, jadi memang dia tuh sering nginep di rumah gue. Waktu itu dia nginep, terus akhirnya gue di satu malam tuh, tengah malam juga ya, lewat tengah malaman, kita tuh lapar, sama mau makan mie lagi. Cuman waktu itu Makan mie terus kelihatan banget nggak punya uangnya. Iya. Emang makan mie waktu itu mau masak mie lagi. Terus kita kan mau pakai telur ya, pakai telur. Iya tahu ya. Ya kan sampai nggak tahu, Marani nggak tahu. Seru sendiri. Nah terus gue tuh bawa telur 2. Terus gue pecahin 1, aman. Pas pecahin keduanya itu bau banget anjir. Busuk si telurnya tuh karena busuk gitu loh, coklat gitu warnanya. Terus gue tuh sampai kayak muntah-muntah gitu kan. Tahu saudaramu, oh berisik lah di dapur itu teh. Gue sampai muntah-muntah, udahlah besok tidur. Beneran aja cerita. Lucu banget ya. Nggak, ini benar, serius beneran. Akhirnya udahlah pada situ nggak jadi masak mie pakai telur itu ya, karena udah basi berarti itu. udah basi. Pokoknya busuk banget. Besoknya udah nggak ada apa-apa di malam itu sebenarnya. Tapi pas besoknya, mama gue bilang, mama gue tuh manggil Kak sini gerak. Gue kira tuh biasanya kalau misalnya kita terlalu berisik, mama gue suka Negur. Kak, kamu tuh terlalu berisik tadi malam kalau tetangga gitu. Takutnya gitu kan, gue tuh nyangkanya bakal ngomong gitu. Ini gerak, kamu tuh pas malam ngapain di bawah nih berisik pisan gitu kan. Terus gue kira bakal marah karena berisik kan. Itu lagi masak mie, kenapa gitu? Iya kamu tuh ketawa-ketawa si Darmo. Pas si Darmo ketawa tuh ada suara yang ngikutin ketawa si Darmo. Gitu-gitu. Sama orang tuh dengar. Dan itu tuh keluarnya di sebelah dapur kita. Jadi di dapur kita tuh ada kaca yang hitam itu kan. Dapur kamu bukan aku. Dapur aku tuh ada kaca gitu. Nah di luarnya itu di situnya. Karena memang di situ tuh katanya memang bukan banyak sih, sering kejadian-kejadian horor tuh di situ. Ada yang kesurupan, ada yang apa, nah selalu di situ. Karena ada si sumurnya itu loh, bukan sumur, apa sih namanya? Solokan gede di situ tuh. Nah si mama gue tuh denger di situ pas kita lagi berisik. Itu sih. Seram. Seru nggak menurut lu? Ya, lumayan. Kayaknya udah mulai pada capek kali ya. Yes. Semoga gara si kampus ini tuh. Cerita si kampus ini jadi gua agak capek nih. Jadi orang teh dulu waktu Udah dulu terus. Nah ini satu cerita dari gue terakhir. Nice. Ini si paling gong guys, ini paling gong. pasti seru banget dong terakhir gitu. Paling gong ini berarti ke sana. Salah terus buta atau gimana? Juling. Pura-pura ngeliat ya. Ini cerita dari saudara gua. Namanya Dolio. Oh, ini serem sih. Jadi banyak ceritanya. Jadi ceritanya si Dolio ini, jadi di rumah si Dolio ini pokoknya rumahnya itu angker lah. Banyak kejadian horor terjadi sama si ART-nya. Nah, jadi banyak ART yang tinggal di situ akhirnya kayak cuma beberapa bulan cabut gara-gara digangguin. Karena emang katanya di sana kalau misalnya ada orang baru tuh SOP dari si setannya itu harus SOP. ngeganggu dulu. Rumahnya rumah Belanda atau rumah gimana? Rumah modern Di Bandung. di Bandung. Alamatnya jalan? Nggak usah terlalu Oh, nggak usah. Dirgantara. Nah, udah ya, habis itu. Nah, di satu si pembantu inilah baru datang. Pembantu ini tuh kayak ngerasa kayak ada yang aneh, dia jam 12 malam itu turunlah untuk kencing ke WC. Terus pas dia lagi kencing di WC, kayak ada suara ngetuk-ngetuk pintu di atas tuh. Jadi kamar dia tuh di atas, nah WC-nya di bawah, di lantai kedua. Pas lagi kencing kayak ada suara tek 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 tek. Dia ngecek nggak ada, terus balik lagi dia ke bawah, tek 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 gitu lagi. Nah dari situ akhirnya dia kayak ngerasa ini kayaknya ada yang aneh deh sesuatu, karena selalu bunyi setiap jam 12 malam pada saat itu. Habis itu dia ke atas, dengan kondisi udah takut lah ya, karena suaranya tuh dari tadi ngulang-ngulang terus kayak gitu. Tek 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 tek. Akhirnya dia masuk ke kamar aja, udah cuek berusaha untuk tidur. Habis itu pas lagi dia mau tidur aja, hampir mau tidur, ada ngetuk keras dek 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 3 kali. Terus pas dicek sama dia, katanya ini ya nggak tahu ya, pas dia cek keluar katanya ada 2 kuntilanak lagi joget gini. Anjing! Merinding Tuh, aja. lihat di situ. Gila. Katanya itu. Dari situ dia langsung tutup pintu, bam!
tidur dia mau patah gini pakai solasi di Biar tidur. di mana solas? Kayaknya nggak gitu deh mas ceritanya. Pokoknya gitu lah, pokoknya dia paksain untuk tidur. Masuk operasi. Gitu, jadi si itunya ternyata ngikutin joget-joget gitu. Ngikutin joget apa? Nggak tahu joget kayak gini nih. Tetep ngapain mau repot. Tapi bunyi deg-deg itu apa bunyinya? Tit- Apa kayaknya cuma tuh manggil tit- doang? tit- Mengganggu untuk manggil. kayaknya untuk mengganggu Ngasih kode ya benar-benar. Tempo kali, tempo pas lagi. Malah ngebeat bukan beat RP. Monyet apa kamu? Kamu jangan teriak di kuping saya. Sini anjing kaget anjing. Gila Nah. bel anjing kaget. Akhirnya sorry. ini tuh kayak berhubungan sama kejadian si Dolionya. Si Dolionya yang punya rumah itu pada saat itu lagi main saksofon gitu. Sambil divideoin dia agak sedikit apa namanya? Narsis gitu kan. Main saksofon. Ternyata pas lagi main saksofon gitu, jadi semua orang tuh lagi pada di bawah nih keluarga-keluarganya. Dia di lantai 2 sendiri lagi main saksofon. Tiba-tiba ada ngelewat putih gitu dari bawah ke atas. Anjing. Oh di Di kacanya. Nah, di kacanya. Oh, iya, Itu di videonya. tetep di belakang itu ada kaca. Nah, videonya tuh udah kapus. Coba tanya si dulunya deh. Dan itu gua rasa sih itu legit banget karena kayak ada kelihatan sosoknya tuh hitam, terus di atasnya ada rambutnya gitu panjang. Putih, Terus jalannya putih tuh nggak hitam. yang Dia aja tuh bukan yang gitu dan ke atas dia. melayang gitu. Melayang. atau kan ada eskalator di rumah. Nggak ada. Zzz, gitu terus. Tapi si sepupu manehnya normal-normal aja pada saat itu merasanya. Normal-normal aja dia mah ngerasanya. Jadi awal itu ceritanya pas dia gini, pintu si kacanya nutup, tep sendiri. Abis itu ada yang lewat. Woi, anjing. Udah tadi nggak gitu. Dia terus. Ngikutin terus. ditonjok. Nah, itu, makanya itu kayak berhubungan karena emang ternyata si pembantunya ngelihat kuntilanak, si Dolio ternyata ada video itu. Kayaknya main ke rumah Dolio seru sih. Seru sih. Sumpah. Orang naik Beneran. mondok main teh. Harus Kristen nggak? Nggak harus, kan pembantu juga ada yang Islam pasti. Tapi yang penari tortor itu di sana juga kan? Di sana juga, di rumah itu. Ada apa? Gila sih itu penari Penari Ada tortor. cerita. Lagi ada acara kali di rumah. Enggak, itu setan. Ah emang benar. Bener, karena itu benar-benar pada saat si pembantunya lagi sendiri di situ. Dan kalau semua keluarganya lagi Tapi yang pembantu yang itu yang tadi itu yang lihat itu sekarang udah nggak di situ lagi berarti. udah enggak. Kapok Sekarang dia. makanya udah sampai sekarang jadi si yang mau jadi ART di sana tuh pulang pergi jadi disuruh si nginep ya? keluarganya jadi karena selalu diganggu makanya sekarang kalau ada yang datang udah kerjain pulang pergi lagi. Oke, berarti memang sebetulnya gua rasa memang dari setiap orang pasti ada ada kisah misteri ya. Entah itu dibuat-buat, ngarang, biar seru aja, biar nyambung sama tongkrongan. Sini ya. Atau memang itu beneran. Ini nih yang ini. Besok saya datengin narasumbernya yang pernah rumahnya di Jalan Ciamplas. Nggak usah. Tapi kalau misalnya kita penelusuran di rumah kalian, Kok di rumah kali ya? Itu rumah yang yang tadi. banyak. Oh iya di rumah. Tapi udah dimasukin botol ya? Iya. Katanya sih udah. Dititipin di rumah Dolio katanya. Oh, iya, pantas di rumah. Kamu ya kita udah di situ udah biasa aja, tapi nggak tahu buat orang baru. Buat mana? Biasa aja sih. Soalnya yang serem yang waktu zaman futsal itu loh. Kenapa zaman futsal? Enggak di situ ada lapangan futsalnya dulu. Segede lapangan futsal. Oh, serius ruang tengahnya segede lapang futsal. Main futsal di situ? Iya. Anjrit. Makanya kan Tapi kan rame. zaman dulu mah emang banyak yang teman-teman yang ini suka digangguin tapi di WC. Entah mimpi ya, entah mimpi. Cing, gue atas serem Dulu sih. mah karena emang ngeri kalau dulu mah sebelum direnov ya. Serem sih itu. Jadi kayak Dulu ada banget betap, ya, betap, dulu betap yang Betap zaman dulu. udah nggak pernah dipakai. Terus ada kaca gede banget. Oke, itu tadi cerita dari Tumen dan juga kita ya yang pernah kita alamin. Dan semoga gue berharap buat Tumen semoga selalu dapat pengalaman misteri baru lah ya. Iya. Biar undang lagi di sini. Yes, Iya. benar. Biar ada Kan cerita biar update baru. terus Up to dong. date lah. Betul. Dan harapan kita sih nanti mereka bisa ikut. Iya, ajak tuh baru nih. Itu. Yang serem-serem itu lokasi yang Betul. serem-serem. Ya. Karena kan biasanya kita explore atau uji nyali atau apapun itu kita kayak mungkin karena terlalu berani ya. Terlalu berani. Jadi mereka energinya kalah sama energi kita yang lebih besar. Dan nanti kan Oke. kita biasanya kalau explore itu sendiri-sendiri kan, jadi gantian. Yes. Nah, nanti kalian coba satu-satu dulu masuk, gak usah ke lorong gitu-gitu. Yes. Oke, Yes. segitu aja paling. Jadi nanti kita diajakin ya, benar ya? Iya, Yes, iya, iya. benar legit. Serius Bohong, berani nggak bohong, makanya? pasti bohong. Mah takut.
Berani. Kayak yang berani ngejawabnya. Berani Ini mah banget. takut. Enggak takut. Ya gimana? Berani awalannya. Gitu doang. Orang kan? tolol. Gitu doang kan? Dateng. Orang ramen-ramen aja. Tapi nanti kita kalau misalkan ada challenge dari penonton kayak misalkan main jalangkung di sana atau apa? Ya. Ya kan kenapa harus mau lah? Kenapa mau harus nolak kan? Maksudnya tapi kita bener selalu ada ritual loh yang kita lakuin. Kayak Gua penasaran dulu sih, nggak apa-apa ya. ya bener nggak apa-apa ya, gas ya. Go. Kita nanti bikin apa namanya? Bukan bikin, bawa ceker nanti. Karena ceker tuh baunya mengundang banget katanya. Oh iya. Ya terasi gitu-gitu atau jelangkung sih yang paling ekstrim. Tuh. Mengundang hantu. Yes. Betul. Ya. Nggak usah dipancing. Sorry. Oke, kalau gitu sekian video ngoror kita hari ini. Terima kasih buat Tuman. Terima sudah kasih, mau diajak untuk terima membuat kasih. video. Yes, Ya. betul. Next mungkin kita ajak dia penelusuran ke tempat yang lebih. Yes. Itu Yeah. sih yang ditunggu sih. Betul ya. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak sekali lagi buat Lucky Shot. Thank you so much Thank you sudah so much. menyediakan tempat ini yang sangat keren. Keren mas. Dan juga terima kasih banyak buat Seven Summits Kamera. Yes. Dengan alat-alat yang sangat oke dan Proper bikin kualitas video kita semakin oke ya. Betul. Oke, kalau gitu terima kasih banyak sekali lagi yang udah nonton juga. Kita ketemu lagi di ngoror selanjutnya. Bye-bye. Goodbye. Dadah.